Siapa Tuhan mana yang kau sembah? Tuhan Yesus Tuhan mana Allah yang kau Bapa sembah? di surga. Itu kata siapa sembah. Dia Tuhan? Katamu itu yang kan? saya sembah. Katamu kan? Kata Yesus dia Tuhan nggak? Tuhan Yesus dan Allah Bapa enggak, itu katamu. Yesus mengatakan dirinya Tuhan nggak? Karena dia merendahkan diri, dia tidak Nenek mau kiper. Itu katamu. Dia Kau yang melantiknya. Karena dia tidak Kau yang sombong, orang tidak melantiknya. songong. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, kata Yesus. Ayo, bahwa segala sesuatu yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah Bapa, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Mana? Yohanes 5 nomor 31. Kata Yesus, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Habis itu kau bersaksi sendiri tentang Yesus. Nih kau isap. Gak ada orang Islam mau masukkan orang Katolik ke Islam. Gak ada. Siapa? Kami udah tahu kok kalian adalah bukan lagi hamba Tuhan. Kalian bukan hamba Tuhan kan? Bagaimana mungkin orang yang sudah nikmat mau dijadikan sebagai hamba Tuhan? Kata Paulus, kalian itu pengikut Paulus bukan hamba Tuhan, tapi anak-anak Tuhan. Tapi yang gue heran, di hari Minggu kalian nyembah siapa kalau gitu? Bukan hamba Tuhan, tapi hari Minggu menghambakan diri kepada siapa? Yuk, kepada siapa kalian menghambakan diri di hari Minggu? Katanya bukan hamba Tuhan, lalu menghambakan diri kepada siapa? Ayo. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan permalukan Katolik ya. Saya punya banyak teman orang Katolik, mereka baik-baik. Jangan permalukan Katolik. Kau mengatakan kami umat Islam mau membuat orang Katolik masuk Islam, tidak mungkin. Tidak ada itu. Mana coba, ada nggak ajaran Islamisasi, gerakan-gerakan menggunakan istilah-istilah Katolik? Nggak ada di kami, nggak ada. Nggak ada. Yang mau mengkatolikkan Islam, yaitu yang menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Yang mau mengkristenkan Islam, yaitu yang menggunakan istilah-istilah Islam. Padahal yang diajarkan adalah ajaran Kristen. Pret. Bagaimana mungkin? Tidak masuk akal. Orang Islam sholat sujud 5 kali sehari minimal, orang yang tidak pernah sujud kita mau masukkan ke Islam. Bagaimana ceritanya? Juma, lebih aku habisin air 1 galon, daripada kau dari tadi sampai serak hilang suaramu. Ya kenapa kau ngatur saya? Kenapa? Kau air 1 galon kau biar. Kenapa? Bukan galon. Belajar ke bahasa Indonesia. Sama aja. Kenapa galon sama aja? Emang kenapa? Pantasan kau samakan antara manusia dengan Tuhan. Pantasan kau samakan anak orang kau jadikan Tuhan. Maria melahirkan anaknya kau bilang melahirkan Tuhan. Karena kau sedeng, anak orang kalau nanti jadi Tuhan. Gila kau itu. Kau datang nasihati di sini orang sok paten, sok cantik. Emang lu siapa? Komal ini komal diskusi. Kau datang bawa ilmu, ya. Kau datang bawa ilmu, tapi jangan sakit hati kalau saya lebih banyak paham Bible daripada kamu. Gitu loh. Nggak bisa diskusi itu, malampir satu itu tuh. Antimo. Memang nggak. Dia bukan mau diskusi, dia mau menghentikan kita, Bang. Iya. Bang. Mengajarkan agama kita. Dia nggak sadar kalau di mereka itu semuanya penghujat, termasuk rum si Edi, si Bom, Sopiatul, semuanya rum penghujat. Kenapa gak dinasihati? Nasihati dulu tuh saudara seiman kalian tuh, nasihati di sana, baru datang ke sini. Dasar kesundal. Ayo, katanya mau diskusi aja yang naik, ayo. Ini temanya menarik nih, Islam atau Kristen yang sesat. Ini 2 arah nih temanya nih. Ayo silakan, tapi by data ya. Sudah ditulis temanya Kang baik-baik, malah dia mengajak entah apa-apanya dibilangnya. Apalah wanita ini. Silakan yang non muslim naik, kita diskusi. Nggak usah kau ngatur-ngatur. Ya agama kami diajarkan untuk menjalankan agama kami. Salah satu ajarannya adalah faqatilu awliya asyaitan. Gitu. Dan kau turatur. Perlu kau turatur. Kau jalankan saja agamamu
Ya, selama kau masih bisa jalankan. Ya, halo, Mbak Gemini. Gemini, Muslim apa Kristen? Gemini, Muslim kayaknya ya. Hampura. Selamat malam Hampura. Pijit kayaknya. Orang Sunda ini Hampura. Muslim. Ayo yang Kristen aja yang naik ya, yang Muslim jangan minta naik, yang Kristen aja dong yang naik ya. Ini ada, wah si Geheri ini teman lama saya ini. Ini murid Gurunda ini, Bang Geri ini, cuma nggak mau open camp Bang Geri ini. So artis lu Geri. Salam. Halo, selamat malam Bang Satria. Sehat lu Ger? Sehat lah Bang. Gimana Ya kabar? temanya ini Ger, temanya ya. Temanya ini Apa tuh? jangan keluar dari tema ya. Wah, aku nggak bisa sanggup aku lontong Zoom aku. Lu emang dari dulu pengen jadi murid terus lu sekali-kali. Enggak, aku Aduh, ngim aja lah ya. gua pecat jadi pengacara lu. Silakan Aku belum kalau nyampe mau. ilmunya, udahlah di bawah aja lah. Udah sok bertanya aja bertanya ke Gurunda. Saya di bawah. Udah di bawah aja lah Bang Juma ya. Nggak nyampe Lu ilmu. bertanya aja dulu, lu Oke. bertanya lu. Udah di bawah aja lah. Oke gini Bang. Ini standarnya tuh gimana ini Bang? Ini nggak terlalu sarkas ini Bang. Apanya Bang? Enggak, Islam atau Kristen yang sesat. Itu kan pertanyaan abangku. Dan dua agama ini kan memberikan kategori sesat. Tokohnya ya, Yesus mengklarifikasikan, memberikan kemudian klarifikasi orang sesat itu gini. Islam juga mengatakan begitu, orang sesat itu gini. Kan jelas. Nah, sedangkan tolak ukurnya bukan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tolak ukurnya maka jelas yang sesat adalah Kristen. Saya ingin berdamai dengan senyaman mungkin bagi saudara kami Kristen. Tolak ukurnya adalah Nabi Isa dalam pandangan kami, Yesus dalam pandangan saudara. Menurut Yesus nih, agama yang muncul belakangan setelahnya kan Kristen dan Islam. Mana di antara dua agama ini penganutnya sesat, kan gitu. Kalau gitu nanti Bang ujung-ujungnya jadi subjektif Bang. Berdasar data yang ada. Oke, karena gini Bang, kalau kita tarik garis merahnya itu gimana tuh? Benang merahnya gimana coba? Contoh, kan Yesus nih yang jadi dasar pijakan kan. Yesus dengan orang-orang Yahudi tentunya, bukan kita. Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kau udah kebaca kan? Setelah murid-murid datang, yang datang kepada murid mengatasnamakan Yesus, Islam atau Kristen. Sederhana itu. Karena Kristen ini tidak ada pada saat Yesus memberi nasihat. Berarti Kristen pun, dalam hal ini seluruh sekte yang ada, menjadi kandidat penyesat-penyesat atau menjadi kandidat korban-korban dari penyesat-penyesat yang datang memakai nama Yesus. Sederhana bukan? Oke, sekarang gini Bang, itu yang memakai nama Yesus itu maksud siapa maksudnya Bang? Oh, dulunya siapa itu? Bukan Yesus. Nah, kalau seorang ustadz datang, dia datang membawa Nabi Muhammad. Bukan nama Yesus. Nah, begitu juga di agama saudara. Kalau dia datang kebaktian atau apakah namanya, pasti dia bawa nama Yesus. Nah, kembali kepada pola yang tadi, waspadalah wahai Bani Israel. Murid-muridnya di Bukit Zaitun, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Dua-tiganya dikatakan, jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, siapa yang datang sering mengatakan ada Mesias ketemu Mesias, sedikit-sedikit ada Mesias, ada Yesus, ada Kristus. Nah itulah, makanya polanya saya katakan, sering saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen, apa kata mereka? Kristen itu, Yesus itu tidak bawa Kristen. Kristen itu bukan agama. Kristen itu Yesus tidak bawa agama. Jadi Kristen itu bukan agama. Sebab Kristen itu, Yesus itu tidak bawa agama. Kristen itu adalah pengkristus. Oke. Justru dengan nempelnya Kristus di situ,
Anda jadi kandidat. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid orang-orang pilihan juga. Jadi kandidat kan Kristen itu. Jadi gini Bang. Calon. Nah, silakan. Jadi abang ini merujuk kepada yang di Pulau Patmos sama yang di Damsik ya, Paulus itu. Itu yang apa ya? Yang apa namanya, penyesat itu maksudnya, kalau maksud Abang Juma. Sebenarnya titik poinnya itu ada pada murid Yesus. Siapa yang datang pada murid Yesus dengan ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus Kristus? Itu aja sih. Nabi Muhammad tidak mungkin ke abad pertama. Tidak mungkin. Tidak mungkin nabiku ke abad pertama. Ada yang bukan bagian dari murid Yesus, yang memiliki kemudian ruang yang sangat luas untuk memakai nama Yesus agar mendapatkan pengikut banyak. Datang kepada murid Yesus juga, bahkan diawali dengan penganiayaan. Di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah dia. Nomor 12-nya, sebelum kamu disesatkan, dia terlebih dahulu menganiaya kamu. Oh, berarti menyesat ini merujuk kamu kepada Saulus itu. Lalu siapa? Oke, sebentar Bang ya. Jadi gini Bang, kalau kita tahu riwayat Paulus ini kan, Saulus nih penganiaya lah pengikut Kristus kan. Dia kan penganiaya pengikut Kristus waktu dia bernama Saulus ya. Itu ada di Kisah Para Rasul kalau nggak salah. Iya. Nah terus dia ketemu apalah yang dibilang ketemu Yesus ya waktu menuju ke Damsik. Nah dia tuh berubah menjadi orang baik itu. Kenapa bisa berubah orang baik kalau bukan sosok Yesus yang merubah dia gitu? Ini kalau versi Kristen. Oke, saya jawab Bang ya. Yesus pernah menubuatkan keadaan itu. Anda boleh baca di dalam Matius 12 nomor nomor 38 sampai nomor 40. Sorry, 43 sampai 45. Anda baca di sana. Bagaimana Yesus menubuatkan adanya orang yang bertobat, tetapi setelah dia bertobat, bukannya menjadi lebih baik. Ada 8 iblis yang masuk ke dalam dirinya dan jauh lebih sesat daripada sebelum dia bertobat. Nah, analisa saya, karena saya tidak menemukan kandidat lain nih. Analisa saya adalah ketika dia belum bertobat, dia membunuh jasad. Tapi setelah dia melakukan kejahatan yang jauh lebih daripada itu, dia membunuh akal sehat manusia. Sampai pengikut-pengikutnya pun dalam hal bertuhan tidak menggunakan akal. Karena di dalam suratnya dia 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1:19 jelas dia mengatakan, kami mematahkan kecerdasan manusia. Kemampuan berpikir cerdas dihilangkan. Bahkan dia katakan apa? Dia katakan begini, pengetahuan Tuhan pun dia tawan. Kami menawan pengetahuan Tuhan untuk menggiring manusia kepada Kristus. Tuh, itu pengakuan dia. Bentar, kalau memang ada ya yang menduga bahwa teman-teman Muslim mengatakan bahwa Paulus lah itu yang dibilang rasul palsu. Kalau memang dia rasul palsu, benefit apa sih yang bisa dia dapat? Sementara kita tahu Rasul Paulus itu nggak pernah merasa enak ya, susah, menderita, sakit-sakitan, bahkan berakhir di penjara menghadapi mahkamah agama atau Sanhedrin ya. Apa sih benefit yang dia dapat sehingga dia mau jadi rasul palsu? Kan gitu. Orang kalau mau jadi rasul palsu kan ada 3 kemungkinan, kalau nggak tahta, wanita, harta kan gitu kan. Rasul Paulus nggak ada dapat yang ketiga-tiga itu. Jadi benefit apa yang dia dapat sehingga dia menjadi rasul palsu, tanda kutip? Oke. Pertanyaan itu bagus. Tetapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya, maka saya sederhana menjawabnya. Apa keuntungan iblis menyesatkan manusia? Apa yang dia dapatkan? Hanya neraka, bukan? Jadi Rasul Paulus berbuat demikian mau bikin ke neraka aja tuh Bang maksudnya? Kan penyesat Bang. Kan Yesus yang menerangkan itu. Penyesat, menyesatkan. Nah,
kalau Anda masih mengatakan, wah ini Anda berasumsi, oke. Saya kasih data ya. Saya tolong. Ketika murid-murid Yesus datang ke Bukit Saitun di nomor 3, nomor 4 di Matius 24, nomor 4, nomor 5. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Data selanjutnya yang dikatakan oleh Yesus di 9, pada waktu itu kamu akan ditangkap, kamu akan disiksa, kamu akan dipenjara. Nah, murid mengalami enggak? Mengalami. Pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Pelakunya? Tapi itu kan Bang nggak ada korelasinya Bang. Kok nggak ada korelasinya? Kan murid harus mengalami, berarti ada pelaku, ada korban. Anda mengatakan mengalami, siapa pelakunya? Karena data Matius 24 itu membahas nabi palsu. Di data nomor 10-nya dikatakan, 9-nya dikatakan kamu akan ditangkap, kamu akan disesak, kamu akan dipenjarakan, kamu akan dianiaya. Nomor 11-nya banyak nabi palsu yang akan datang menyesatkan banyak orang. Paulus rasul kan? Berarti dia nabi. Rasul sudah pasti nabi. Karena tidak mungkin rasul kalau bukan nabi. Dari mana 13 bukunya dia terima? Dari pewahyuan, bukan surat, nabi. 13 surat, ya. Ya, 13 surat. Berarti dia nabi. Lagian di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 dikatakan bahwa ada beberapa pengajar dan nabi di Antioquia. Di antaranya adalah Saulus. Antioquia itu ya waktu pembentukan Kristen ya. Kisah Para Rasul 11:26. Iya. Dia disebut nabi di situ. Saulus disebut nabi. Ya oke lah setelah gitu, Bang, bertobat. ya. Oke lah Bang, makasih Bang ya. Aku turun lah. Oke, Saudara Geri. Baik. Makasih Bang. Oke, thank you Saudara. Makasih ya. Jadi sebelum bertobat, dia masuk dalam deretan nabi-nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Setelah dia bertobat, naik lagi dia levelnya menjadi rasul. Itu teman-teman sekalian. Enak kan? Saudara kita Geri, enak diskusi itu, enak diskusi itu, berdata, ya, tidak ada menghujat, tidak ada menista, ada data, kita berbicara. Ya, Anda sakit dengan kebenaran itu, ya itulah nikmatnya. Begitulah cara Tuhan untuk memberikan penyadaran kepada kalian. Al-Quran datang belakangan mengatakan apa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku Tuhan akan memenuhi neraka banyak manusia. Kenapa? Karena mereka mendengar tapi tidak memahami. Mereka punya hati tapi mereka nggak gunakan. Mereka punya mata melihat tapi mereka tidak mau menelaah. Jelas itu. Lalu Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Nah, ketika dalil demi dalil kita sajikan Anda tersakiti, itu panggilan Tuhan supaya kalian berpikir. Ini loh, orang udah disampaikan kebenaran sama lu, udah dinyatakan kebenaran, kenapa kamu bantah? Kenapa kau tidak mau ngikutin? Padahal kamu tahu. Apalah ta'qilun? Apakah kau tidak memikirkan? Kamu tahu. Itu kata Al-Quran. Al-Quran datang menegur kita semuanya. Sebenarnya kita berpikir gitu. Jadi dialog, diskusi itu mah biasa. Jangan emosian, jangan marah-marah. Ya, kecuali lawan diskusinya memang ya tulalit. Sudah tulalit, blow on, sombong. Tadi Saudara Giri, Masya Allah, luar biasa. Teman diskusi yang baik. Salut saya. Harusnya saudara-saudara Kristen itu begitu. Ketika ada sesuatu yang kena di otak, ya orang ini Islam, tapi yang disampaikan benar loh, di Bible begini. Ya jangan dibantah. Jangan pakai jurus ular kobra makan cacing.
Gak usah kayak gitu. Akui aja, Anda benar bang. Ya sudah. Halo, selamat tidur saudara Andreas. Nggak tidur beneran dia. Nggak tidur betulan dia. Saudara Andreas. Halo. Halo abang. Ya, halo juga saudara Katolik Protestan. Andreas, kenapa selalu ke perpustakaan, bang? Halo. Makasih teman-teman. Andreas. Iya abang. Katolik Protestan. Protestan abang. Oke. Buka kameranya. Saya mau bacakan aja. Nggak bisa terdengar suara abangku. Kalau Anda membacakan sesuatu, ya, satu perangkap itu nggak bisa. Di Yohanes abang. Yohanes 10:30. Sabra. Yohanes Apa itu 10:30. bunyinya? Aku bacanya apa di sana? Bapak adalah satu abang. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau saya dengan anak saya juga satu, bukan berarti saya Jadi kan itu. itu Apa di yang situ Anda kan ingin Yesus sampaikan? menyatakan- di situ kan Yesus menyatakan dirinya itu bahwa dia itu adalah satu Tuhan. Gitu maksudnya abang. Loh, masa aku dan Bapa adalah satu berarti aku adalah Tuhan? Saudara, dengarkan saya. Orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan itu satu dengan Tuhan. Di Islam ada yang disebut ilmu ma'rifat. Orang bersatu dengan Tuhannya mencapai tingkat kesempurnaan. Itu bersatu dengan Tuhan bukan berarti menjadi Tuhan. Itu bahasa tasawuf, itu bahasa sufisme. Aku dan Bapa adalah satu, maksudnya apa yang aku ucapkan benar-benar ucapan Tuhan. Apa yang aku kerjakan benar-benar perintah Tuhan. Kan Yesus mengatakan itu. Yohanes 4:34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan. Tasawuf itu. Ucapanku tidak lain adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Tasawuf itu ilmu makrifat. Orang yang bersatu dengan Tuhannya adalah orang yang mencapai ketaatan kepada Tuhan. Bukan berarti dia adalah Tuhan. Sementara Anda tidak. Yohanes 8 nomor 16-17 Yesus mengatakan aku dan. Coba abang buka 58. Abang buka 58. Yohanes nomor 58. Apa? Di Yohanes nomor 58. Di situ kan bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum Nabi Abraham apa? Saudaraku baca coba Amsal 8 nomor 20, 22, 21, 22, 23. Apa kata Salomo? Aku ada sebelum apa? Sebelum langit digariskan. Apa hebatnya pengakuan aku ada sebelum Abraham ada? Jauh lebih hebat Salomo. Aku ada sebelum langit digariskan. Sebelum cakrawala dibentuk aku sudah ada. Salomo jauh lebih hebat. Faktanya Yesus kan ada sebelum Nabi Muhammad kan sudah ada, berarti abang. Kalau sebelum Nabi Abraham ada, berarti kan lebih hebat. Saudara, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu bukan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Maksudnya di situ adalah ajaran Yesus, kemuliaan yang Tuhan berikan kepadanya sebagai nabi itu sudah ada. Al-Quran juga mengatakan itu. Di dalam
Di Al-Quran surah Ali Imran 81. Itu bahkan sebelum kemudian turun ke bumi, Nabi Isa sudah ada. Sebelum pra-eksistensi kemanusiaan, Nabi Isa itu sudah ada. Tetapi kita tidak jatuh cinta untuk menuhankan, karena sehebat apapun dia seorang nabi. Masa gara-gara aku ada sebelum Abraham ada langsung dia jadi Tuhan? Hanya gara-gara kata-kata itu. Sementara dia mengatakan apa? Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Dan muridku setelah mendengarkan segala firman itu, bukan comot-comot firman, tapi segala firman itu, mereka percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Nah, ucapan Yesus aku ada sebelum Abraham ada, itu bukan ucapan dia. Kenapa? Dia mengatakan di dalam pengakuannya sendiri, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapakku. Nah, berarti itu bukan ucapan Yesus. Yesus hanya menyampaikan itu aja. Coba abang buka lagi Kolose 1:16-17. Itu bukan firman Tuhan, itu bukan sabda Yesus, itu karangan Paulus. Itu Paulus punya merek itu, Bang. Yang saya tadi bahas dengan saudara kita Gary. Kalau kerasulannya palsu, maka semua ajarannya palsu. Kalau nabinya palsu, kenabiannya palsu, maka semuanya palsu. Begitu. Kan Paulus yang menanti Yesus itu. Dalam Islam kan menurut abang itu kan Yesus Tuhan kami itu kan Nabi Isa loh. Nabi Isa kan? Pengganti Nabi Isa malah. Tergantung konteks. Kan Nabi Isa, Nabi Isa nggak disalib, Yesus yang disalib, iya kan? Nah, berarti itu penggantinya Nabi Isa. Nah, itu masalahnya. Tuhan Yesus kan diangkat ke langit itu, Bang, bukan disalib. Istilahnya tuh seperti apa ya? Istilahnya disakiti. Dia hanya menjadi mengorbankan dirinya, Bang. Memakan dirinya untuk apa dia korbankan diri? Ya untuk menembus dosa umatnya, Bang. Enggak ada. Itu ajaran yang dibuat-buat belakangan. Yesus disalib itu murni karena untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari perampasan bangsa Romawi. Baca dalilnya. Sekarang saya tanya balik, Abang. Katanya Nabi Isa akan dibangkitkan untuk memberantas itu, namanya apa itu? Bukti kontetikannya tidak ada, Bang. Apa Dajjal itu apalah, Mesir Babil apalah. Bukti dari ininya apa, Bang? Jangan pakai Al-Quran untuk membuktikan. Baca Matius 7 22-23. Penyahlah kalian semuanya, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dia datang mengusir orang-orang yang bermujizat pakai namanya. Yesus datang mengusir kalian. Apakah konteks maksud dia membuat kejahatan itu ditujukan kepada kami yang ingin memujinya, atau memang ada kejahatan lain maksudnya? Lalu kepada siapa lagi, saudara? Bukankah kalian yang memanggil dia Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai namanya? Kan kalian, bukan Islam. Lalu ketika Tuhan Yesus disalib itu kan di samping-sampingnya juga ada orang salib, Bang. Kenapa nggak di istilahnya tuh kejahatan itu nggak mereka melakukan sama itu, Bang? Maksudnya? Kenapa dianalogikannya itu bahwa Tuhan Yesus yang salah gitu? Padahal yang di sebelah juga ada yang salib juga pada saat penyaliban itu. Lah, kenapa siapa harus yang Tuhan Yesus yang disalahkan terus? Istilahnya seperti itu. Siapa yang menyalahkan? Kan kalian yang menyalahkan. Bukan, maksudnya tuh dianggap bahwa menjahati atau penjahat lah istilah. Padahal kan ketika Tuhan Yesus disalib itu kan ada juga di sampingnya itu sebelah kiri dan kanan yang sama-sama digantung di tiang itu, Pak.
Bagaimana polanya ya? Paulus lah yang mengatakan itu, bukan saya. Kalau dalam iman saya, Bung, Yesus itu tidak disalib. Yang disalib itu Bang, penggantinya. buktinya ada itu penyaliban. Iya, memang ada penyaliban, tapi bukan Yesus yang disalib. Dan bukti kebangkitannya pun juga ada ya Bang. Itu menurut kalian. Itu menurut orang Kristen. Sekarang ketika kita berbicara Bible, yang bangkit itu adalah manusia yang sebagai tanda untuk angkatan jahat. Bahkan Tanda yang diberi- menurut sejarawan menyatakan bahwa saksi bahwa tanah itu kuburan itu kosong, berarti kan memang istilahnya dan kosong, tapi Yesus dihidupkan apa? Memang ada penyaliban itu. Memang ada penyaliban. Di Al-Quran juga mengatakan itu. Cuman masalahnya yang disalib ini bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa yang disalib. Coba Anda baca Yohanes 13 nomor 1. Yesus telah mengetahui sebelum Paskah bahwa telah tiba saatnya dia berpindah dari dunia ke Bapa. Ayo, sebelum Paskah Yesus sudah terangkat ke langit. Artinya yang disalib ini bukan Yesus. Kan gitu. Karena dia lebih dulu terangkat, sebelum Paskah sudah terangkat duluan. Berarti yang keluar dari kubur Tadi pun jelaskan. bukan Yesus. Oke, tadi jelaskan dulu Abang soal tadi yang saya tanyakan tentang adanya Dajjal, katanya nggak bisa mau turun. Istilah konkretnya dalam Islam itu bagaimana? Sementara itu tidak ada dalam pandangan kami itu istilahnya memberantas, karena Tuhan Yesus saya sudah diangkat ke langit dan tidak akan turun lagi. Yesus turun kedua kali nanti. Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30, 31. Aku akan datang seperti kilat yang menyambar, cahayanya bersinar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Akan terjadi matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang ketika aku datang. Ketika Yesus datang, ketika Isa datang, dia membasmi semua yang melanggar aturan Tuhan, mengatasnamakan dirinya. Makan babi kan dia yang diatasnamakan. Tidak bersunat kan atas nama dia. Semuanya dia. Maka semua orang-orang jahat yang menggunakan namanya akan diusir oleh Yesus. Matius 7, 22, 23. Kan kalian menjual nama Yesus. Sedikit-sedikit kalian melakukan dosa, Yesus tebus. Sedikit-sedikit kalian tidak taati Tuhan, Yesus sudah membatalkan. Yesus terus yang Anda jadikan sebagai dasar. Kami tidak bermaksud jahat kepada Yesus, kami hanya bertuhan kepada Dia, Abang. Maksud Abang itu Itu jahat itu jahat namanya. Makanya dia mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah ya, kami bernubuat? Kan, Abang. Nah itulah makanya diusir. Karena kalian menuhankan dia, sedangkan dia sibuk menuhankan Elohim. Kenapa dituhankan sementara dia adalah hamba Tuhan? Kesalahan kalian itu di situ. Kenapa bisa begitu? Karena ada kekuatan di dalam diri kalian yang kalian tidak sadari, yang mengatur kalian, menghipnotis kalian, yang kalian tidak sadari. Itulah yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu bukan aku, tetapi hanya ada sebuah pengakuan dari Thomas, Bang. Abang baca Yohanes 20:28 bahwa memang ada pengakuan dari Thomas yang mengatakan Yesus memang Tuhan, apa? Itu karena dia cuman kaget, ya Tuhanku, ya Allahku. Sama seperti kami.
Ketika kami kaget, takjub, ya Allah, kok bisa begitu? Ya Allah, alhamdulillah. Bukan berarti yang di hadapan kita ini adalah Allah. Kaget Nah, itu. itu kan persepsi abang. Persepsi kami kan bahwa si Thomas itu isinya Ya, apa? karena kalian Kristen. Orang-orang Yahudi tidak memahami Tuhan turun ke bumi, tidak memahami syarat menjadi Tuhan, lambung bocor, ada bekas paku. Itu bukan syarat menjadi Tuhan. Syarat Tuhan bagi Bani Israel itu adalah maha suci. Yesaya 5:16. Ya kalau sudah manusia nggak maha suci dia. Bukan Tuhan itu kalau sudah manusia. Hanya gara-gara lambung bocor. Bahkan sebelum kematian Yesus tuh, jauh sebelum kematian sudah dinubuatkan abang. Jadi istilahnya itu memang sakral, dari kebangkitan itu memang istilahnya sakral dalam dalam Kristen kami itu. Saudara pernah mendengarkan sundal bolong? Ya, Luas mana, lebar mana lubang lambungnya Yesus dengan belakangnya yang bolong itu? Masih hidup juga dia. ya karena setan abang. Makanya Yesus, murid-murid Yesus mengatakan dan mengira setan. Lukas 24:37. Itu mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Masa hanya gara-gara bekas tusukan tombak lantas jadi Tuhan? Ya sendal bolong gimana? Udah bolong belakangnya, nggak ada, jantungnya pun hidup. Abang coba lihat juga lah di Yesaya 9 nomor 5. Baca nomor 3-nya. Nomor 3-nya itu yang nomor Oke, 3-nya nomor 3-nya. itu. Coba abang sebutkan. Ya bacalah nomor 3-nya. Di situ kuncinya, bahwasanya keadaan yang terjadi pada Bani Israel saat itu harus sama seperti keadaan yang dialami oleh Gedeon. Gedeon menyelamatkan kemudian bangsa Israel dari serangan orang-orang Asyur, orang Midian. Gitu loh. Maka ketika seorang apa di situ? Seorang anak laki-laki datang, juru selamat datang, maka juru selamat ini harus menyelamatkan Bani Israel sama seperti Gideon menyelamatkan kemudian Bani Israel dari Midian. Nah, sedangkan yang datang setelah itu dan yang telah lahir saat itu dan yang melakukan hal yang sama dengan dilakukan Gideon, Raja Yehuda, adalah Hizkia. Bukan Yesus. Yesus tidak pernah melakukan kemudian pemenangan Israel terhadap musuh-musuh, nggak ada. Justru Yesus yang dibinasakan. Jadi nggak nyambung. Baca nomor 3-nya Yesaya 9 supaya Anda tahu. Gitu saudara. Ada lagi? Panjang kalau saya bacakan semua Pak. Apa? Gimana? Iya silakan aja panjang. Simpul-simpul aja kan Anda sudah sering membacanya. Sama seperti saya simpul-simpul aja. Yang penting saya sudah belajar, saya sudah membaca, saya sudah tahu, saya tangkap betul apa maknanya, ya sudah selesai. Begitu saudara Anita yang baik. Ya kan? Nah itu kan, wah ke perpustakaan lagi dia. Karena saya tidak hafal semua Pak. Ya, istilahnya di situ kan tanda-tanda sudah jelas bahwa Apa tuh? semua sudah dinubuatkan. Bahwa Apa? Yesus memang ketika dibangkitkan memang sudah jelas, sebelumnya sudah dinubuatkan jauh sebelum kematiannya juga. Saudara, ngapain harus lari ke nubuat? Kenapa harus ke nubuat? Kenapa nggak Yesus aja? Dia kan sudah datang. Di situ kan dia ngajar, dia mengatakan siapa dirinya. Ya sudah, ikuti aja apa yang dikatakan tentang dirinya. Itulah yang jadi. Karena dia mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis.
bahwa semua Di pekerjaan Titus yang aku juga lakukan. sudah jelaskan di 12 nomor 13. Apalagi si Titus ini. Nanti kalau saya bikin surat, terus saya katakan sesuatu yang dahsyat menurut imanmu, kok bilang, wah, Bang Suma ini rasul juga ternyata. Bang Juma ini. Yesus tidak mengenal kitab Anda, itu intinya. Jadi jangan serta-merta apa yang tertulis Anda imani. Wah, ini Yesus begini loh. Itu catatan orang yang Yesus sendiri nggak kenal. Bahkan ini ada kesaksian benar-benar nyata Bang Juma, bukan masalah saya ngarang ya. Misalnya ada seseorang yang memang tadinya Islam nih Bang, ini bukan cerita ya Bang ya, dia bermimpi ketemu Tuhan Yesus dan pindah ke agama Kristen Bang. Itu iblis. Didatangin Bang ke dalam Iblis. tapi kayak seperti nyata itu Bang. Iblis abangku. Baca Matius 23 nomor 39. Baca. Baca itu. Untuk membuktikan bahwa yang datang itu iblis. Apa kata Yesus? Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Gak ada yang bisa melihat Yesus, gak ada. Setelah Yesus terangkat ke langit, setelah diselamatkan dari sebelum penyaliban, dari penyaliban, dia tidak ada lagi pernah dilihat oleh siapapun. Siapapun. Jadi kalau ada yang melihat dia, itu iblis. Kata Yesus loh ya, kata Yesus, bukan kata saya. Kata Yesusnya dalam Matius 23, engkau tidak akan melihat aku lagi. Itu. Nah, kemudian Yohanes 13 nomor 1, sebelum tiba hari Sabat, Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya dia berpindah dari dunia ke Bapa. Sebelum Paskah, berarti Yesus sudah tidak ada lagi di dunia. Sebelum penyaliban, Yesus sudah tak ada di dunia. Berarti yang disalib itu betul-betul orang yang diserupakan dengan dia. Berarti yang ditangkap ya bukan Yesus, gitu. Yang disalib ya bukan Yesus. Jadi maksud abang ini Islam atau Kristen sesat dalam konteksnya seperti apa ini Bang? Karena sama-sama memandang Tuhan kita itu satu ini Bang. Oke, bagus. Pertanyaannya, Islam atau Kristen yang sesat? Oke. Menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa nama penyesat yang datang setelah Yesus? Nabi Muhammad atau Yesus sendiri? Tidak ada itu Bang. Yesus tidak ada menyesatkan. Yesus yang mengatakan Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Ada penyesat datang memakai nama Yesus dan mengaku Kristus. Pengikut daripada Kristus palsu namanya adalah pengikut Kristus juga. Tidak mungkin dikatakan kami adalah pengikut Kristus palsu, nggak mungkin. Pasti disebut pengikut Kristus. Nah, siapa pengikut Kristus hari ini? Ya Kristen. Asli atau bukan? Kristus yang asli atau Kristus yang palsu yang kalian ikuti? Silakan Anda bahas. Karena Yesus mengatakan kepada Yahudi, bukan kepada Kristen, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi penyesatnya datang memakai nama Yesus, bukan penyesat itu datang memakai nama Nabi Muhammad. Kalau penyesatnya datang memakai nama Nabi Muhammad, berarti Islam. Tapi karena penyesatnya datang memakai nama Yesus, berarti pengikut Kristus atau pengikut Yesus palsu. Namanya apa itu? Kalau pengikut Kristus, apa? Singkatnya apa? Apa pengikut Kristus singkatnya apa? Yang memakai nama Yesus. Kalian kan di mana-mana kalian pergi kan pakai nama Yesus. Berarti yang menggenapi nubuatan itu ya
Silakan Anda jawab sendiri. Begitu kawanku. Ya itu kan dari sudut pandang abang aja itu. Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti penyesatnya memakai nama Yesus. Nah, penyesat itu tampil sebagai apa namanya? Kalau ada KTP-nya, di KTP-nya sebagai nama apa KTP-nya? Penyesat ini. Nah, Brekele atau Yesus? Yesus. Karena penyesatnya memakai namanya. Berarti penyesat ini bernama Yesus. Pengikut Yesus namanya? Jawablah sendiri. Ya Kristen Bapak. Sederhana. Nah, itu pintar. Berarti pengikut Kristus palsu adalah Ya Kristus lah Bang, Kristen. itu pintar. Anda mengatakan bukan saya hanya datang sebagai pembawa kebenaran kepada Anda, pembawa berita gembira sekaligus peringatan. Anda mau mendengar silakan, Anda tidak mau dengar juga ya silakan, terserah. Tapi ingat, tanggung jawabnya nanti di akhirat. Saya sudah nyatakan kepada saudara, Anda pun sudah mengakuinya. Yesus mengatakan, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang selama ini nongol itu bukan aku. Itu bukan aku. Tetapi ada memang yang nongol memakai namaku. Siapa? Kristus Yesus. Tapi itu bukan saya. Itu iblis. Cuma memakai namaku untuk menyesatkan orang. Nah, siapa orang-orang banyak yang sudah disesatkan iblis dalam nama Kristus? Ya pengikut Kristus. Siapa itu? Jawablah sendiri. Begitu abang, sederhana loh itu. Sampai sini paham? Enggak? Belum? Masih malu-malu mengakui? Jujur aja lah bang, jujur. Itulah makanya Islam lah Bang. Ya memang kita masing-masing saudaraku, nggak mungkin saya maksa. Cuman sekarang kan istilahnya ini kita sharing kan. Nanti kalau Anda masuk neraka kan saya sudah sampaikan, Al-Quran saya mengatakan itu, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Neraka akan kupenuhi dengan manusia. Kenapa? Karena mereka mempunyai hati tapi mereka tidak gunakan. Punya mata digunakan, punya kuping tidak digunakan. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Gitu saudaraku. Terima kasih abang sharing debatnya lain waktu. Oke, sama-sama saudara Andreas yang baik. Maafkan saya kalau ada kata-kata saya yang kasar ya. Tujuan saya hanya untuk edukasi baik saudaraku baik. Nanti ada apa-apa naik lagi ke sini. Kalau masih mau ada sesuatu yang mau dipertanyakan, ada yang ingin mau dibahas, silakan. Siap. Silakan teman, masih adakah? Kalau enggak ada kita tutup. Ini kelihatannya Islam semua ini. Halo, selamat malam. Malam bang. Satenya 7 tusuk. Udah mana dia? Masih adakah? Halo, selamat malam. Halo. Masya Allah tembus 2,5 M. Oke saudara Alfredo,
Baik, baik, abangku baik, makasih. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang, turunin aja saya Muslim, terima kasih Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak permintaan teman-teman, jadi bingung sendiri nih yang mana nih yang non muslim. Ketik satu dong yang non muslim. Kok tiba-tiba terjeda? Halo, halo, Asti Sugio. Halo, selamat malam. Halo, halo, halo bang. Halo, halo, halo. Permintaan banyak kali teman-teman, ramai kali permintaan. Berapa ini yang minta? 52. Wow. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Banyak sekali permintaan. Ush, benar-benar loh. Kenapa bang? Kenapa marah-marah bang? Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Itu kan cuma naik diam-diam kan? Ya kan? Kan bikin nafsu. Naik-naik, diam-diam baik.
banyak kali teman-teman permintaannya. Hei, hampir 50 orang. Mana ini yang mau dipilih? Coba. Rata-rata Islam semua ini. Baik teman-teman sekalian, kita ini ya, besok lagi ya teman-teman. Soalnya besok kita mau diskusi dengan dengan Murtadin. Jadi kita istirahat dulu ya. Sini sudah 1:30 lewat. Besok lagi kita jumpa ya. Boleh ya. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman semuanya. Besok kita akan membahas tema terkait dengan bangkit orang yang keluar dari kubur itu Tuhan atau apa gitu. Kayak gitulah polanya besok. Halo, selamat malam. Halo. 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 Oke. Besok ya teman-teman, kita jumpa lagi ya. Yes, TikTok. Siapa ini? Halo. Halo, selamat malam. Halo. Oke, baiklah teman-teman. Besok kita jumpa lagi. Saya minta maaf ketika selama komal kita buka dari tadi habis Isya sampai hari ini, ketika ada sesuatu yang kurang berkenan dari saya mohon dimaafkan. Wish. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Suma. Malam juga, silakan buka kamera. Silakan. Udah nggak bisa buka kamera Bang Suma. Sebelumnya aku udah naik yang beberapa kali. Kenapa nggak buka kamera? Iya. Ya udah, siapa tahu Bang Sumanya mau istirahat. Udah istirahat. Iya. Oke, besok kalau kesini ya Mbak Yana buka kamera aja kan, nggak apa-apa. Iya. Oke. Iya Bang, iya Bang. Oke, saudaraku yang baik, kita diskusi aja yang baik-baik aja. Betul, betul Bang. Iya Bang, siap. Oke. Makasih saudara. Iya, sama-sama Bang Suma. Aiso, baik, siap. Besok kita jumpa lagi. Kita akan berdiskusi dengan seorang Murtadin. Tadi kupikir hari ini, ternyata bukan, melainkan besok. Ya sudah, gak apa-apa, jam 7.30 katanya. Temanya terkait terkait orang yang keluar dari kubur. Ya sudah, ayo. Kalau memang milih tema itu ya insya Allah kita ladenin, kan gitu. Sudah disampaikan
tema yang paling dia kuasai apa, itulah yang dipilih. Tapi ternyata dia pilih tema yang kita sajikan beberapa hari, siapa yang bangkit dari kubur. Gitu teman-teman sekalian. Bisa nggak sebelum kita tutup ditembuskan 3M? Lama nggak kira-kira? Karena ini juga untuk supaya apa itu istilahnya ya, kata Bang Arif, agar supaya publik itu dari pihak TikToknya melihat bahwasanya Komal kita ini memang layak untuk dipertahankan. Alhamdulillah, karena saya menggunakan anti rungkat, ya memang nggak pernah rungkat sejak itu kan ya. Udah berapa lama ini? Udah hampir sebulan kan? Udah hampir sebulan nggak rungkat-rungkat. Ya cuman itu selalu dibatasin sampai pengikutnya hanya segini. Tapi kita syukuri, nggak apa-apa. Kita nggak perlu banyak penonton. Yang penting kualitasnya yang ini. Sedangkan kita tidak sebesar itu jumlah nontonnya, ndak di atas gimana kali. Ya, kita sudah merasakan ya kan, sampai berjam-jam kita halo-halo doang. Halo Bandung. Nah, apatah lagi kalau sudah banyak penonton. Tapi tentu hal ini jauh lebih penting, yaitu bahwa diupayakan kalau bisa seluruh orang Indonesia nonton Komal kita. Itu sih intinya, supaya banyak orang yang tercerahkan gitu teman-teman sekalian. Karena dengan orang nonton dan orang nyimak Komal kita, ya tentu kita bisa mendapatkan faedah di sana. Kalau orang semakin taat beriman, semakin taat kepercayaannya kepada Islam, dan semakin yakin dengan Allah sehingga memelihara ibadah, kan kita juga yang dapat amal jariahnya, kan gitu ya kan? Kita juga yang kemudian mendapatkan amal jariah, kita yang mendapatkan kemudian manfaat daripada apa yang kita sampaikan. Terus kemudian upaya teman-teman untuk apa, memposting ulang, tap-tap layar dan seterusnya, itu juga adalah bagian daripada amal jariah, ya kan? Apalagi yang memberikan gift-nya itu amal jariah. Alhamdulillah. Nah, 2,8 teman-teman. Sedikit lagi, ayo tembuskan 3M. Habis itu kita tutup. Silakan. Supaya Komal kita ini bisa ditonton banyak orang gitu ya. Semakin kuat, semakin populer. Ya betul ya. Ayo sedikit lagi, bisa nggak? Tadi 27, sekarang 28. Sedikit lagi, sisa 200. Silakan teman-teman, kita tembuskan 3M baru kita tutup. Sehat, kita sehat, alhamdulillah. Teman-teman juga harus sehat, selalu sehat, panjang umur, selalu menjaga silaturahmi gitu. Jangan ada kebencian, apalagi terhadap keluarga inti kita. Sayangi mereka, anak-anak kita, orang tua kita, sayangi mereka. Masih ada yang marahan, udahlah, mengalah aja, nggak ada manfaatnya. Mengalah untuk kebaikan. Yuk silakan teman-teman, tembuskan 3M. Bisa ya? Bisa dong. 29, wah cepat kali bah. Wah keren, Masya Allah. 29 teman-teman, nggak main-main. Wow. Hanya beberapa menit loh. Ya Allah ya Karim. Silakan sahabat-sahabatku. Sedikit lagi kita tutup. Masih ada 3K ini yang nonton. Silakan. Lanjut kita nanti besok. Jangan sekarang, besok aja gitu. Silakan. Bisa kan? Ya kan, bisa dong, pasti bisa.
Ayo teman-teman, silakan. Sedikit lagi. 3M kita. Itu untuk menjadikan dia 3M. Sudah, alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk 3M ini tap-tap layar atau posting ulang untuk angka itu, atau gimana? Atau tekan-tekan aja gitu? Gimana? Caranya gimana? Gimana ceritanya? Kok bisa? Oh, tap-tap layar, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Ini artinya bahwa kita betul-betul peduli ya, teman-teman, peduli dengan agama ini, sehingga kita menginginkan banyak orang yang nyimak dialog. Baik, kita tutup dengan satu ayat ya, ayat yang saya suka, yang sering saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم. Ayat ini menjelaskan adalah sudah menjadi ketetapan bagi Allah jika kalian melihat orang-orang mengingkari ayat Allah dengan memperolok-olok ayat Allah, maka segeralah kamu meninggalkan dia. Jangan kamu duduk bersama dengan mereka. Tinggalkan hingga mereka membahas materi lain. Sesungguhnya apabila kamu tetap bersama satu komal dengan mereka, ya, duduk bersama dengan dia, ya, mengolok-olok Al-Quran ini, maka Allah mengatakan, innakum idzam mithluhum, sesungguhnya tentulah kata Allah, engkau sama dengan mereka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir bersama-sama dalam neraka jahanam. Sekira begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi tolak ukur bagi kita di dalam berapologet, ya. Ketika ada yang menghina Islam, sudah susah dikendalikan, segera ditinggalkan atau diturunkan. Sekira begitu. Terima kasih. Nanti kita baca Quran, ada momen nanti kita akan baca Quran, sering baca Quran, teman-teman. Di saat nanti sudah ada Bang Suma Junior, ya cukup kita fokus baca Quran aja, itu bisa. Kita fokus perbanyak bacaan-bacaan Quran saja, kajian-kajian Quran. Kalau memang sudah ada yang menjadi penerus Bang Suma. Karena sebenarnya bahas ayat suci Al-Quran itu indah, menarik. Cuman kalau saya beralih ke sana, artinya ya
materi-materi atau sajian-sajian para guru-guru kita itu nanti akan apa ya istilahnya, berbagi nanti ininya, jamaahnya. Nah, mending jamaah fokus kepada Ustadz kita fokus di dunia apologet aja untuk sementara ini. Kan gitu ya teman-teman ya? Sepakat kita ya? Jangan tembuskan 4M. Gak tidur kita nanti. Ini sudah luar biasa nih. 3,1 M ini, Masya Allah. Keren. Senang saya teman-teman. Jadi kita tutup. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas pengertiannya, terima kasih atas segalanya, kerjasamanya ya teman-teman. Dan maaf ketika ada kata, kalimat atau bahasa tubuh yang kurang berkenan. Saya manusia biasa, saya hanya bisa memberikan apa yang saya punya. Saya si fakir ini masih juga belajar ya, tapi setidaknya saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan teman-teman non-muslim, ketika kebenaran yang saya sampaikan ini ada menyakiti hati saudara, saya minta maaf. Agama saya mengajarkan kau untuk menyampaikan kebenaran itu. Katakan yang hak-hak, batil-batil. Jadi kalau ada kebenaran yang menyakiti hati saudara, renungkan, pikirkan, telaah, terima. Jangan kemudian tendensius, emosional, marah, ngamuk, merasa agamanya jangan dibahas dan seterusnya. Jangan ya, santai aja. Kebenaran gak usah takut kalau kebenaran untuk diungkap. Gak usah takut. Kalau ada kebenaran diungkap lantas kemudian Anda takut, itu masih diragukan itu. Oke? Jadi saya minta maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye. Karena nama saya ya bukan oleh karena nama nih, oleh karena roh saya mengerti. Iya, Roh Maria. baca nih, Pak, testimoni saya ini sudah di keluar negeri sana, Pak. Oh. Ya, kesaksian saya melihat dia. Nah, Ya, jadi benar, terakhir Pak, agama hidup. Bapak apa, Pak? Loh, aku kan sudah bilang aku di luar semua agama. Dulunya aku pernah Kristen, pernah Islam. Ya. Oh, jadi apa namanya itu ya? Kalau di luar semua agama berarti Bapak udah di surga? Udah di surga. Berarti yang nggak beragama, yang beragama nggak di surga. Orang beragama kan di dunia, Pak. Iya kan? Nah, nanti kalau udah di luar semua agama maksudnya gimana itu, Pak? Ya, cara berpikir Bapak nih gimana ya mindsetnya? Dibilang nggak beragama, punya pertanyaan Troy. Yang beragama gimana nih? Sampai sebentar dulu. Ya udah kasih ke Bob Chen, silakan. Iya, sama Bob ini kayaknya nyambung nih sama Bob. Lanjut, Bob. Kalau Maria mengeluarkan air seni, apakah itu dinamakan anak? Nanya siapa nih? Apa lagi kau nih, Bob? Aku tanya Troy. Kalau Maria ini mengeluarkan air kencing, apakah air kencing itu dinamakan anak? Ini Kiai juga susah jawabnya. Maria kencing, terus gua tanya beranak. Kok kemana kau nih, Bob? Ya, apakah air kencing itu dinamakan anak? Ini bener-bener dia tadi berarti keluar mabok dia nih. Kok berapa botol tua kau minum? Berikutnya ini yang penting. Jadi urusannya Jikalau Maria itu mengeluarkan firman lewat vaginanya. Sebentar, kan tadi Marianya kencing kau bilang. Ya kan? Marianya kencing. Nah, terus keluar air seni, apakah dikatakan anak air seni itu? Oh, maksudnya Maria itu kencing, apakah dikatakan beranak gitu? Apakah air seni itu dinamakan anak? Aduh, kayaknya baru terhantuk nih otak belakangnya nih si Bob nih. Kalau Maria ini mengeluarkan firman dari vaginanya, apakah firman itu dinamakan anak? Bob. Jadi suhu masuk nih firman dari bagian. Ini bukan begini Pak. Kalau masuk akal
yang masalah ini nih. Lalu jika vagina itu mengeluarkan firman, tiba-tiba firman sebut itu begitu dikatakan anaknya Maria, kan enggak sama dengan seni kan? Berakallah sedikit. Begini, Firman itu bukan telah ya, jadi ini agak daging, sensitif ya, gitu loh. Pak Bobchen. Ini yang Bukan agak, relevan ini sudah aja. sensitif ini Pak Niko. Pak Niko ini sudah Bukan, sensitif. ini kalau ngomong kayak gitu kan nggak masuk akal, dibilang apa tuh air seni jadi anak. karena Ini aja gini. Siapa yang Ya, ini tidak disensor menyatakan Yesus sedikit Kristus itu lah, masa firman yang langsung jadi vulgar daging? begitu. Siapa di sini Kristen yang tidak menyatakan firman? Ya itu seharusnya adalah Yesus? Bapak Bobchen ini nggak layak ya bicara itu sampai ke sana ya. Yang ada Iya, aja. aduh. Ya. Mungkin dia Tuh bekas kan. dari keluar Oyo kayaknya dia Iya, ini. kawannya si Bob aja marah kan? Kawan kau marah tuh Bob. Bukan, ya saya juga nggak berani ya ngomongin Iya, Pak Dekodemus katanya firman keluar dari vagina, Pak Dekodemus. Kacau nih si Bob. Nah, jadi itulah Pak Bobchen. Kalau orang bodoh Pak ya, Pak Bobchen. Kalau orang bodoh tuh ngomong, percaya orang pinter tuh jadi Begini goblok loh. Pak. Begini loh Bang, yang dinamakan anak itu adalah hasil sperma laki-laki dan perempuan. Iya, udah di pelajaran tahu Hingga opum dinamakan dan anak. ya opum. Tapi Opum menyatu dengan firman ini kan. ini adalah daging yang tinggal di rahim Maria. Kalau dikeluarkan sama aja dengan Maria meminum air dari luar masuk ke dalam jadi air kencing. Apa itu dinamakan anak? Kan enggak Pak, yang namanya kuasa Allah itu nggak bisa diukur manusia Pak ya. Nah ini tentang kelahiran dia nih anak di kandungannya ya. Kalau di Alkitab gimana cara dia mengisi ke rahim Ya, bunda sama aja. kan? Nggak disebutin kan cara dia masuk gimana nggak disebutin kan. Cuman sperma biasanya biasanya pikiran manusia mau nerusurin itu kan nggak bakalan ini. Kita menelusuri itu emang. Nah, kalau Bapak bisa menelusurin, mudah-mudahan Pak, aku doain Bapak ketemu ya, ketemu jawaban itu Bapak boleh share ke dunia ini ya. Jadi jawaban emang Wah, kalah si Bob ya, didoakan ya Pak ya, Pak Dekodemus ya. Pak Dekodemus benar. Begini, ya. Maria minum air atau Maria minum roti. Minum dari roti. surga. Minum roti Mana ada minum roti? Enggak, begini Pak. Mabok nih, bener mabok. Ini yang relevan aja ya. Mabok nih si Bob nih. Ya, bukan. Ini yang relevan Pak. Saya kombinasikan ya, biar Bapak pikirannya netral nih. Ya, dia Netralin dulu Pak Dekodemus, ya. Doakan dia, doakan. Ya, dia melahirkan gitu. Ya, dengar dulu Pak Bobchen, sabar. Dia ini. Dengar dulu. Nah ini yang relevan nih saya ini ya. Menurut Ya, oke, kita Pak. masing-masing nih, ya. Dia Yesus di rahim bunda. Kalian baca deh, ya. Adanya dia mengandung Yesus. Nah, sedangkan di iman kalian kelahiran Isa itu masuk di rahim Maryam. Gimana caranya? Nah kita nih Pak kita seperti dari hasil Adam nih Pak ya. Tuhan itu mengembuskan napasnya, rohnya termasuk roh Pak, kehidupannya ke hidung Adam. Kita ini umum semua manusia menghidup ini udaranya dari hidungnya. Nah kalau Yesus dan perbandingan Isa kan ada tertulis Isa itu kan dihembuskan ya, dihembuskan ke Maryam. Nah, Isa itu harusnya nyium apa coba? Sama minuman itu kan. Minuman juga diteguk. Ya kan dilahirkan sama nih lewat situ. Lalu keluar dari air kencing kan. Sementara ruh itu dimasukkan. Jangan dibawa kemana-mana Pak Niko. Pak Nikodemus ini mentang-mentang pernah di Islam, bawa Nabi Isa. Baca Quran udah bisa belum? Bawa Nabi Isa. Aku catatan aku banyak Pak ya. Ya tapi Makanya gini loh. Kita kan Al-Quran berbahasa itu tidak- Indonesia Pak. Ya. Bukan, Al-Quran harusnya- bukan terjemahan. Mending gini aja, tetap fokus. Kalau lagi bahas Yesus aja, nggak usah nyebrang. Ya, Hah, Anda kan, itu nggak fair namanya. ya kamu membawa apa sekarang? Kamu Nggak membawa fair Kristen, aku ya. membawa Islam. Di iman kalian nggak fair sama sekali.
Dengarkan, Ya, dengarkan dulu. bahkan saya ngomong kok dengarkan dulu. yang Maha Pak Kuasa itu Tua, kalau Pak Tua. dibilang itu Biasakan mendengar. Kamu sekarang membawai apa? Yahudi? iya, Kristen? kalau ini kan namanya diskusi. Ya, Berani diskusi, tapi kalau kita lagi mengasihkan berbicara, pertanyaan juga harus berani diterima, ditanya. nggak bisa. Kalau kamu pernah di ya Islam, itulah. Itu selalu nggak bisa, maunya ya yang iya bisa dong. aja. Kan kau pernah di Islam, masa kau nggak pernah belajar di Islam kayak gimana? Kan kau pernah di Islam, masa kau nggak pernah? Atau kau bohong pernah di Islam? Pak, aku ini bukan pendusta, Pak. Ya kalau bukan pendusta, kau pernah belajar nggak di Islam itu Kalau aku Al-Quran pendusta, bahasa Arab atau pendusta yang itu terjemahan? bohong kan? Pendusta itu bohong kan, Pak? Ya makanya Kalau waktu yang Maha Kuasa, Maha Pengampun dan disayang ya, waktu kau di Islam, saya nggak jadi, Pak. Segala dosa saya nggak jadi. waktu kau di Islam, kau belajar tentang Islamnya, bagaimana Al-Quran? Ya, kalau yang masalah ritualnya aku nggak ini, aku tahu aku harus pengetahuannya yang lebih aku ambil pengetahuannya Pak yang relevan Pak ya. Yang Ya Al-Quran itu bukan mengenai relevan otakmu. Al-Quran itu berjamaah, di Islam itu berjamaah. Dilarang berjamaah mentakwil ya, jamaah itu kan Al-Quran. ya, apa arti jamaah Pak? Dengarkan dulu, biasakan orang ngomong, disaring dulu. Iya, dicerna kalau dulu. Bapak ngomong Saya belum jamaah itu selesai kenapa ngomong. tuh? Saya belum selesai bicaranya. Saya belum selesai bicaranya. Gini loh Pak, ya Pak Nikodemus ya. Saya respect sama Anda pada saat tidak membahas Al-Quran, tidak membahas tentang bagaimana penjelasan Nabi Isa alaihissalam diciptakan. Saya respect. Tapi kalau Anda mengatakan keluar dari Islam dan sekarang tidak membawa agama apapun, jangan senggol Islam. Kalau di depan muka saya tempelin kamu nanti, serius. Mending kita diskusi baik-baik. Kau ngomongin siapa nih? Yesus Ngomongin itu siapa kau. saya? Nggak peduli kau siapa. Kalau Bangsat kau sudah kalian ya. mengatakan Nol hal-hal yang seorang Kristen. berdusta. Lu ngomong apa kau? Nol seorang IRGC kalian. Binatang kalian merusak negara. Oh yang binatang, ku tempelin kau kalau ketemu kau. Bangsat kau. Jadi kalau dikasih tahu, jangan menjadi orang yang sok benar. Mengatakan pernah di Islam, mengisahkan tentang Isa alaihissalam, seenak udahmu sendiri, ku tempelin kau kalau ketemu kau. Babi kau. Ditanya agamanya apa, nggak mau jawab. Haram di sini tempat untuk orang yang berkelit lidah, nggak ngerti agamanya apa, nggak jelas di Indonesia kau KTP-mu apa bangsat? Nggak ngerti agamanya apa, nggak jelas di Indonesia kau KTP-mu apa bangsat? Nggak ngerti agamanya apa. Jadi kalau tadi berbicara di luar Islam, di luar Al-Quran, nggak apa-apa, kita lanjut. Di luar Islam, di luar Al-Quran, nggak apa-apa, kita lanjut. Ya cuman begini, Bob Chen dan teman-teman yang lain ya. Kembali lagi, kalau berdiskusi, diskusi baik-baik. Kalau kau bukan orang Islam, kau tidak tahu Islam, jangan terlalu menyimpulkan bagaimana Islam. Itu nanti masuk ke ranah penistaan atau penghujatan. Saya memperingatkan seperti ini tuh, saya baik loh. Supaya kita tetap satu dalam naungan NKRI, saling menghormati. Kalau warnamu tadi Nikodemus, sudah 3 kali loh kau. Sudah 3 kali pernah bertemu sama saya. Nggak peduli, kau kalau memang nggak terima kau ketemu sama saya di Bali. Kau udah tua, tempeleng mati kau. Jadi nggak usah nyamar-nyamar. Kalau memang masih Kristen, kalau lagi Islam ya Islam. Kalau memang pakai bendera Yahudi ya Yahudi. Nggak usah membodohi publik. Kalau mau entertainment, komedian, membuat orang tertawa, itu is okay. Jangan sentuh Al-Quran saya. Itu saja ya. Ngerti kau Nikodemus? Sok-sokan kau. IRCA tempelin kau ketemu sama saya, serius. Gak peduli saya. Lanjut Bob. Ingat Bob, kalau bilang fungsi vital perempuan jangan vulgar ya. Nggak enak juga kita dengernya. Lanjut. Ya,
karena Yesus Kristus menyatakan aku ini roti yang turun dari surga, berarti dia juga menyatakan aku bukan datang dari dunia ini. Ya, so sama seperti itu. Jika Anda hanya melihat bahwa Yesus Kristus dilahirkan Maria, lalu apakah dia bisa dikatakan anak, sedangkan status anak itu harus ada DNA dari orang tua, dari bapak. Yusuf kan nggak ada gitu. Kalau sekarang bisa dicek apakah ini anak dari Yusuf pakai tes DNA. Jika nggak terbukti, maka dia anak siapa gitu. Seperti itu, bahwa firman ini telah menjadi daging dan dimasukkan ke dalam rahim Maria, lalu keluar menjadi anak manusia, seperti minum air di dalam perut, lalu sisanya menjadi air seni. Apakah air seni itu bisa dikatakan anak? Apakah firman yang keluar dari perempuan itu bisa disebut anak? Yesus Kristus ini adalah Injil yang berupa manusia itu, maka dia tidak perlu mendapat wahyu, tetapi dia mendengar dari sang Bapa, lalu dia berkehendak. Dia tidak perlu ada malaikat yang mewahyukan, karena dia sendiri firman. Maka dia cukup berkehendak sesuai firman. Apakah firman itu bisa mati? Ya, tentu saja tidak kan. Ya, karena Yesus Kristus menyatakan, makanlah dagingku, artinya makanlah tubuhku. Tubuhku ini firman, makanlah. Cuma bagaimana cara makan daging itu? Dia menyuarakan, dia dagingnya ini bersuara, suara-suaranya itu ya firman-firman itu yang ditulis di Injil Yohanes, Matius, Lukas, dan Markus. Yesus mana yang kau cerita, Bob? Anak Maria? Iya tentu. Anak manusia itu kan? Si anak manusia ini, dia ingin mengajarkan tentang roti dari surga. Tunggu, Yesus ini Tuhan apa manusia biasa sih, Bob? Dia datang sebagaimana aku datang loh. Aku datang berarti sebelumnya dia ini berada di tempat sehingga dia menyatakan aku datang. Berarti kan dia sudah ada kan? Sebelum Lalu, Abraham ada, aku sudah ada. Gitu kan? Ya, dia datang. Berarti entitasnya ini sudah ada sebelumnya. Entitasnya Dan, dari alam Tuhan. Ya, ya. Oke. Kalau nggak sepakat, kenapa nggak mendebat gitu? Enggak, aku nggak mendebat. Aku hanya memastikan. Kau udah titanium sekarang. Mantap, Bob. Naik kelas kau nih. Oke ya. Aku akan memperkuat perkataan-perkataan dari Troy. Yang pertama itu nama dari perjanjian lama ya, Hashem. Bergantinya dengan nama Hashem. Lalu ada
Yotevate, Jangan Bob, lalu jangan. ada El Shaddai. Nah, nama-nama itu Yesus menyatakan bapak-bapak itu adalah pendusta. Kalau pendusta. Iya. Bukannya begitu, Troy? Iya, betul. Nah, betul sekali kan. Ayatnya ada Nah, Bob. Nanti kau hafal dulu ayatnya Ya, nih, Bob. itu nggak akan sampai dengan nama itu. Iya. Jadi Ya. semua yang tadi itu disebut Yesus itu pencuri. Iya, oke, lanjut. Dosa pertama itu Adam, itu loh. Dosa Kenapa, pertama Bob? Adam. Lalu sebelum Abraham ini, dosa-dosa ini nggak diperhitungkan seperti Kabil ya, yang diberi wewenang untuk hidup tanpa dibunuh itu. Padahal dia berdosa loh, membunuh Adiknya. Tetapi Tuhan malah berkata enak-enak dengannya, oh nggak apa-apa, engkau lari aja dari bumi ini, aku kasih tanda agar semua manusia nggak ada yang bunuh kamu. Kan tiba-tiba manusia udah banyak ya, Bob? Bahwa dosa itu nggak diperhitungkan pada waktu itu sebelum ada Abraham. Jadi pertanyaannya gini, Bob, kalau si Kain itu adalah anak Adam, lalu si Kain itu takut sama manusia yang mana, Bob? Kan dia manusia pertama. Kan ini ada lagi ya anak dari Adam ini kan yang lagi Set atau salah Set itu kan setelahnya, kan ini kan abangnya nih si Kain kan. Ini kan yang akan balas dendam gitu, ceritanya yang akan membunuh Kabil gitu. Sementara gue heran ya, orang yang dianggap berdosa ini, pembunuh pertama ini, anaknya siapa, Troy? Anak Adam kan? Si Kain Enggak, Adam. dia Kabil ini punya anak siapa? Si Habil. Habilnya kan udah ke Yang surga. mati si Kabil ini, si Kain. Si Kain, lah. iya. Kain Ya, abangnya si Kain itu. ini punya anak siapa? Ayo. Oh, nama anak ke si Kain. Kita cari. Kain ya. ini punya anak yang besar, namanya Henok. Katakan Henok yang ada di YouTube. Oh, yang naik ke surga itu. Ya. Oh. Kenapa si pembunuh ini bisa dianugerahi anak yang hebat gitu loh? Karena dosa pada waktu itu nggak dihitung. Sejak adanya Torah, hukum dosa itu dihitung. Seperti gini, lo mencuri, berarti dosamu mencuri gitu. Bob, Lo gini, membunuh, Bob. dosamu Tanda lo harus dibunuh gitu. Tanda orang berdosa adalah ketakutan, betul? Nah itu Troy. Nah, si Kain itu ketakutan nggak? Si Kain itu ketakutan nggak? Si Kain ini ketakutan, dia takut dengan manusia yang lain. Iya, takut dibunuh kan. Berarti Makanya berdosa diberi dia. label, jangan dibunuh, kan di tato dahinya. Ya dia dikasih tato sama Tuhan. Oh nggak apa-apa Ken, jangan dibunuh, kan begitu. Nggak tahu tulisannya apa. Pokoknya dikasih label sama bapak, sama Hasim, nama pertama Hasim ya, bahwa orang ini jangan dibunuh gitu. Masa lu nggak percaya sama tatonya Tuhan? Jika Tuhan berfirman ya pasti jadi gitu. Nah itulah kenapa Paulus kan menyatakan begini, hukum Torah itu ingin memperbaiki dosa-dosa, tetapi nggak ada solusi, tetap sama gitu. Orang melakukan hukum Torah ya tetap aja ada yang durhaka, ada yang membunuh. Ya makanya Yesus Kristus itu turun tangan sendiri gitu, nggak nyelesain masalah ini. Maka dosa-dosa itu aku hapus, dosa dari Adam itu aku hapus. Artinya aku tidak tebus, ada gitu. yang bisa mengikuti hukum Torah gitu. Iya. Terus dikasih hukum Torah tetap aja nggak ada solusi. Harus bagaimana kan Tuhan? Ya terus sendiri gitu.
Benar nggak Troy? Nah, setelah dia turun, tiba-tiba lalu dia menawarkan tubuh manusia baru. Tinggalkan tubuh manusia lama, bapak-bapak yang lama, sekarang sebut aja bapak doang gitu, biar nggak ribet. Bapakmu di dalam dirimu, aku berkehendak atas nama bapak, gitu aja. Bapak dan anak gitu aja. Aku ini anaknya bapak, maka aku harus melakukan segala perintah bapak. Apa yang ku dengar dalam hatiku atau rohku itu adalah kehendak bapak, maka aku harus mentaatinya. Apa yang aku dengar, aku harus mentaatinya. Gitu aja. Kan Yesus kan begitu. Yesus itu iya. Yesus itu memperkenalkan kasih ibunya. Kasihnya lembah lembut, menghibur. Ya itu melalui roh itu kan. Bapak itu adalah roh. Roh Kudus itu, kalau nggak ada Roh Kudus dalam diri kita, ya gak akan sampai ke Bapak gitu. Melalui Roh Kudus itu suara-suara Bapak itu bisa didengar, karena Bapak itu nggak bisa dilihat dan didengar. Tetapi melalui Roh Kudus, melalui suaranya bisa didengar gitu loh, melalui istilah Ibu Ilahi kita lah, penyampai. Nak, Bapak berpesan begini nak, kamu harus begini ya, gitu loh. Bukan atas kehendak ibu nggak punya kehendak. Ibu ini atau istri ini harus taat kepada perintah suami, apapun yang karena suaminya harus dijalankan istri gitu loh. Ibu itu mengajar, ya, ibu itu mengajar kita agar kita sesuai dengan kehendak Bapak. Ya, lu sekarang sudah cerdas, Troy. Kok aku yang cerdas, aku yang ngajarin kau, mana sih? Lah kan ya iya, makanya begini, cara membangkitkan Ibu Ilahi di Alkemis kan begini, ketuklah maka aku akan membuka. Yesus berkata begitu, ketuklah maka aku akan membuka. Aku akan membuka loh, gak aku akan menutup. Kapan kalian mengetuk Ibu Ilahi Anda? Kapan kalian akan mengetuk Roh Kudus Anda? Gak pernah kan, makanya gak pernah dibuka gitu. Karena Anda gak pernah mengetuk pintunya. Jadi ibu itu sifatnya gimana, Bob? Lemah lembut, tidak dendam, tapi cemburu. Iya, dia kasih lah, feminim, kasih ya? Pengampun. Kalau Bapak ini ya justice, harus ada justice sebagai sifat keadilan. Sebagai pemimpin itu harus bisa mengadili, nggak boleh. Nah, kalau Bapak ini Bob, ada dia di Mazmur 74, Bapak ini adalah raja. Di Keluaran 15, Bapak ini pahlawan perang. Di Mazmur 74, Bapak ini yang membelah laut. Di Mazmur 74 ayat 14, Bapak inilah yang merebutkan kepala Lewiatan. Tahu nggak Lewiatan, Bob? Ular. Iya, kau buka lah. Ular yang dibuang ke dasar laut itu kan. Betul. Ya. Iya. Begini, ada yang aneh-aneh itu. Terus ibunya Tuhan siapa, Bob? Terus ibunya Tuhan siapa, Bob? Gimana Anda nih? Itu Aaron Rashid, ya, aku berpesan pada Aaron Rashid, jika Anda masih berpengetahuan pandangan manusia, maka Anda akan tetap jadi manusia. Gitu. Ya dibacakan lah Bob, Imam Rasuli. Kan ada Imam Rasuli, Bob. Ya enggak? Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Ibunda Roh Kudus. Itu jawabnya. Iman Ya, Rasuli, Bob. Ibunya Roh Kudus siapa? Gitu. Iya.
begini, Aaron Rashid ya, untuk Aaron Rashid, jangan memakai pandangan pengetahuan manusia untuk memperoleh ketuhanan, karena Tuhan di Mazmur menyatakan tidak ada manusia yang mau mencariku, gitu loh. Sudah tidak ada manusia yang mau mencariku. Aaron Rashid ini kan jujur ya, dia nggak pernah mau mencari Tuhannya. Seperti Troy ini mau loh mencari sampai dia menemukan ibu ilahi. Berarti dia ini menganut sekali sama Biblika. Sementara Rashid ini nggak pernah mencari, sehingga dia hanya tanya aja. Iya, beruntunglah orang yang mencari Tuhan, maka dia akan menemukannya gitu. Nah, terus begini, jikalau engkau akan berbuat jahat, ada satu suara, satu suara jangan kau lakukan. Itu adalah suara Ibu Ilahi, suara Roh Kudus, Roh kebenaran. Sehitam-hitamnya engkau masih ada suara kebenaran yang kecil yang akan melarang-larang engkau. Gitu. Akal budi itu bukan akal pikiran, itu salah. Buddhisme itu pencerahan atau apa namanya itu, kesadaran gitu. Akal kesadaran, sadar itu enggak di akal loh, tetapi seperti di dalam batin gitu, ada kesadaran. Oh iya ya, dahulu saya suka mencium dan suka sekali dengan wanita-wanita, tapi sekarang aku enggan melakukannya karena nggak ada manfaatnya sama sekali, buang-buang waktu gitu. Itu baru itu kesadaran. Kesadaran itu perlu ditingkatkan gitu. Oh iya, aku dulu bilang bahwa Yesus itu lahir dari Ibu Maria, maka kata Ibu Karyana, enggak, itu cuma pandangan fisik secara biologis, tetapi secara pandangan akal berbudi itu bukan dari Anak Maria gitu. Begitu cara meningkatkan kesadaran. Jadi Roh Kudus itu sadar berperan sebagai ibu, ya Bob? Ya. Menolong, menuntun, menghibur, menemani kau dalam kehidupan. Yang di atas ini kan nggak percaya sama kamu, seperti Tahta, Tito, Kuto, Pangkuan, Arik. Padahal Ibu Ilahi itu sudah ditulis sejak ribuan tahun yang lalu melalui ilmu yang dinamakan alkemis. Al itu Elohim, kemis itu kimia, Tuhan kimia, berkimia. Apa? Tuhan kimia? Ya, alkemis itu alnya itu alef atau Allah atau kemis itu kimia. Sekarang kan alnya dihilangkan, tinggal kimia, ilmu kimia gitu. Ilmu kimia. Kalau dulu ada alnya. Ilmu kimia gitu. Hei Bob, jadi Tuhan kimia lah. Alkemis. Jadi nama unsurnya apa Tuhan itu, Bob? Alkemis itu begini, metode alkemis itu nggak bisa jauh-jauh ke alkemis eksternal, namanya. tetapi ke internal aja. Internalnya begini, Bapak itu logos kan, logos berarti akal gitu loh. Berarti akal itu Bapak. Putra itu ya jantung, makanya Yesus kan digambarkan hati kan, selalu ada hati merah gitu, itu putra. Sementara
ibu ini di mana? Ibu Merpati. ini Ah. kan ada 12 tangga di dalam mimpi Jakub, ada 12 tangga untuk menuju surga. 12 tangga ini adalah tulang punggung, atau disebut di India disebut kundalini, atau disebut tulang ekor, tulang punggung. Ya. Nah, ibu ini sekarang berada di kaki, masalahnya gitu loh. Gimana cara menaikkannya agar bisa kawin sama bapak yang di atas? Ya, kenapa disebut di kaki? Karena begini, di kejadian dikatakan bahwa ular itu akan merayap di bumi dan memakan tanah. Mas ada ular yang makan tanah? Kan nggak ada. Yang makan tanah kan cuma kaki kita kan? Ya. Ya enggak? Iya. Yang merayap itu kan kaki kita, yang makan tanah itu kan kaki kita. Makanya di Alkemis dinyatakan ular itu jatuh ke bawah, maka naikkan ke atas sehingga bisa hidup. Lalu ular itu melahap bapak sehingga kawin, sehingga lahirlah putra. Begitu. Ini seks alkemis, cara bermain seks tanpa menumpahkan ke tanah. Anda harus masukkan air mani itu ke dalam cawan Hermes atau seluruh elemen dalam tubuh, termasuk jantung, paru, ginjal. Anda sebarkan, coba Anda tarik ke tulang ekor. Sebelum Anda keluarkan mani itu, Anda tarik ke pantat, ya, pantat paling belakang. Itu tulang ekor itu akan terasa sangat panas. Itu ketika panas akan membakar tulang ekor sehingga akan memancarkan energi ke atas hingga melahap otak. Makanya di dalam aku gak boleh baca hadis, ya, ada tulang yang tidak bisa mati. Seluruh tubuh manusia ini akan binasa dan hancur lebur, tetapi ada yang tidak bisa hancur, yaitu tulang ekor. Nah, itulah tempat ibu kundalini atau ibu ilahi atau roh kudus. Kalau Anda gak percaya, kita pernah, ya sudah tuh. Aku ini baca di Tao Te Ching menyatakan itu, bahwa Kapan kau baca? Baru-baru ini? sudah lama sih. Sebelumnya aku baca khatam Tao Te Ching, bagaimana kita, kalau bagaimana kita mah gak perlu dibicarakan tuh. Hebat buat Cina. Sudah baca, oh. Yang penting 4 gini, bakalan kita itu, engkau akan mencapai kesempurnaan dengan cara 1, bertapa atau meditasi atau beribadah. Yang kedua dengan cara berjihad atau perang Kurawa, disebut perang Kurawa. Makanya Arjuna kan nggak mau perang itu, karena yang dimusuhi itu saudaranya. Enggak, perang ini akan membuatmu menjadi sempurna loh, gitu loh, kata Krishna. Yang ketiga melalui sedekah, pengorbanan dan sedekah. Yang keempat melalui ilmu pengetahuan, yajna yoga. Dengan melalui pengetahuan yang tertinggi, maka Anda akan memperoleh pengetahuannya Tuhan, ya selesai itu. Seluruh pengetahuan Anda ketahui, ya selesai, Anda Tuhan gitu. Gnostik, Kristen Gnostik yang mengambil keempat, melalui pengetahuan yang tinggi, kesadaran yang tertinggi, Anda akan mencapai itu. Seperti Buddha juga, Buddha adalah kesadaran tertinggi akan mencapai nirvana. Buddhisme menyatakan
bahwa persepsi itu bukan kamu. Kamu ini nggak punya roh. Roh itu bukan kamu. Pikiran juga bukan kamu. Itu seperti musim, datang dan pergi. Jangan hiraukan. Perasaan, persepsi itu ya juga musim. Itu tergantung yang